saya tuh program itu selain medis juga apalah alternatif ya. Alhamdulillah suami mau sih diajak periksa, kemudian kalau pijat juga dia mau ikut dipijet kayak gitu, terus minum jamu dia juga mau ikut minum jamu kayak gitu. Alhamdulillah ibu mertua itu begitu proteknya ke saya. Jadi kalau saya ke sana ada tetangga yang biasanya sering ngomong agak-agak nggak ngenakin gitu, saya diprotek. Jadi saya nggak boleh keluar gitu sama ibu mertua. Sampai sebegitunya. Ketika kita sudah menikah, mau aku ataupun kamu yang kemudian ada masalah di organ reproduksinya, itu bukan masalah kamu atau masalah aku, tapi itu adalah masalah kita bersama yang harus kita atasi bersama, kita cari solusi bersama. Betul, sampai sudah insem yang terakhir itu, dokternya bilang, Bu, ini kita sudah sekian kali tindakan insem, kita menuju ke ikhtiar yang paling tinggi, paling secara medis ya. Ibu siap untuk bayi tabung. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Kisah penantian memperjuangkan keturunan selalu memantik pertanyaan. Apakah sabar itu ada batasnya? Mungkin sudah menanti 1 tahun, belum diberi, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 12 tahun seperti cerita tamu kita hari ini. Mungkinkah dia bisa bertahan misalnya lebih dari 12 tahun? Bagi Ratna Kusumastuti, kisah perjalanan untuk mendapatkan keturunan 12 tahun, kemudian 6 tahun untuk putri keduanya adalah sebuah perwujudan mengukuhkan bahwa kesabaran itu hanya dibatasi oleh kepasrahan. Masihkah berpikir Anda sendirian dalam mengusahakan amanah Allah di usia yang tidak lagi muda? Eits, Anda tidak sendiri dan tidak akan pernah sendiri. Ratna Kusumastuti dan suaminya mungkin satu dari sekian pasangan suami istri yang mengusahakannya saat di usia di atas 40 tahun. Ya, mungkin karena rezeki berupa dana dari Allah pun juga turun saat usia mereka benar-benar matang. Di usia mendekati 40 tahun, Ratna melahirkan bayi perempuannya dari proses bayi tabung. Menyisakan 1 embrio, Ratna berpikir untuk mencoba lagi. Namun pandemi datang menghadang. Berlalu 5 tahun kemudian, Ratna berkeputusan cukup. Namun seolah Tuhan mencegahnya karena ada ruh yang menantinya di Lauhul Mahfuz. Seorang perawat rumah sakit menyarankannya agar mencoba lagi. Istilahnya iseng-iseng berhadiah. Tuhan berkehendak, Ratna tak dapat menolak. Ia hamil di usia 46 tahun. Inilah sebuah cerita perempuan yang selalu ceria, tak pernah melihat dunia sebagai terminal, namun lantarannya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirah. Ia yakin keikhlasannya mengasuh 4 anak dari kakaknya yang meninggal karena pandemi sekian tahun lalu adalah lantarannya menuju cita-cita ibu yang teguh dan sabar. Assalamualaikum Bu Ratna Kusumastuti bersama Mina. Iya. 6 bulan ya? Iya Mbak Anu. Mau ikut syuting juga, mau cerita sebetulnya dia. Iya, sudah mulai ngoceh ini. Alhamdulillah. Ya pada saat syuting ini sekarang Mina 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Menuju 7 ya. 6 menuju 7. Ya. Penantiannya 12 tahun. Iya. Boleh diceritain Bu? 12 tahun itu gimana merawat kesabaran ini? Ya, gimana ya? Aku tuh memulai program itu ini Mbak, dari 8 bulan nikah. Dari 8 bulan nikah karena 8 bulan nikah. Ya 8 bulan nikah karena kakakku kan cepet semua punya anak. Terus adik-adik ipar juga cepet semua punya anak gitu kan. Itu sudah mulai ke dokter, konsul, tapi karena belum 1 tahun juga baru kasih vitamin kayak gitu kan. Santai dulu lah. Iya santai, itu masih santai-santai sampai tahun ke-4 tuh kayaknya masih agak santai, pun kemudian sudah
on off gitu, ke dokternya juga on off ya, menyesuaikan dengan budget gitu kan ya. Kadang moodnya kita juga lagi bagus, kita juga cuek aja gitu. Tapi ketika kemudian ada kadang dengar omongan orang, saya tuh program itu selain medis juga apalah alternatif. Ya. Dikasih tahu pijet di sana, dikasih tahu minum jamu gitu. Iya, pokoknya saya jalani asal tidak berbau syirik. Ya, klinik syirik gitu. Adiknya yang sekarang nggak ada ya? Iya. Habis dinenenin. Jadi tadi Ibu menceritakan tentang betapa laki-laki biasanya punya ego. Iya, egonya kan kejantanannya itu lagi dipertanyakan jadi, gitu. Alhamdulillah suami mau sih diajak periksa. Kemudian kalau pijet juga dia mau ikut dipijet kayak gitu. Terus minum jamu dia juga mau ikut minum jamu kayak gitu. Terapi yang medis pun juga beliaunya ketika kemudian suruh minum vitamin ini dia mau, dia selalu membersamai gitu. Itu kerasa banget ngefek karena banyak kenalan saya yang kemudian dia merasa berjuang sendirian karena ketika suaminya merasa aku nggak ada masalah kok, jadi dia jalan sendiri kayak gitu. Jadi ya saya bersyukur banget dapat suami yang dia selalu bilang bahwa ketika kita sudah menikah, mau aku ataupun kamu yang kemudian ada masalah di organ reproduksinya, itu bukan masalah kamu atau masalah aku, tapi itu adalah barengan masalah kita bersama yang harus kita atasi bersama, kita cari solusi bersama. Dia selalu ngomong kayak gitu. Itu support system dari suami itu full banget. Itu benar-benar salah satu hal yang ya sampai detik ini selalu tak syukuri gitu loh Mbak, itu bahwa ya saya dapat alhamdulillah suami yang sebegitu sabarnya gitu loh menunggu selama itu dan selalu support gitu. Iya. Dan selama itu membersamai itu apakah pernah misalnya tekanan sosial itu kemudian juga ya mau nggak mau namanya manusia, apalagi Mbak Ratna waktu itu juga masih bisa dibilang muda ya, sehingga misalnya dibanding-bandingin atau tetangga sebetulnya tuh cuma tanya doang tapi jadi perasaannya itu nohok banget gitu. Kalau saya mungkin karena saya orangnya ndablek ya, jadi saya lewat tahun ketiga itu sudah nggak masukin hati lah orang mau ngomong apa. Cuman memang kalau pas pulang ke desa kan, alhamdulillah ibu mertua itu begitu proteknya ke saya. Jadi kalau saya ke sana ada tetangga yang biasanya sering ngomong agak-agak nggak ngenakin gitu, saya diprotek. Jadi saya nggak boleh keluar gitu sama ibu mertua. Sampai sebegitunya gitu loh. Makanya ya itu tadi, keluarga itu benar-benar menguatkan saya, itu salah satunya juga dari keluarga. Iya. Jadi pertama suami, kemudian juga ibu mertua yang kadang-kadang kan gimana ibu mertua kalau anak laki-lakinya lama nggak punya anak kan kadang-kadang kalau cerita-cerita tuh banyak yang paling rewel gitu. Ibu mertua itu sering overthinking, tapi dia tidak pernah menampakkan di depan saya dan tidak pernah kemudian nge-push ngomong lewat suami atau apa, enggak gitu loh. Jadi cuman ya mikir aja, apa-apa dipikir kok belum dikasih kayak gitu aja, tapi nggak pernah kemudian gimana berpikiran jelek tentang saya gitu, nggak pernah lah. Mbak, tapi 12 tahun itu lama banget loh Mbak. Dan biasanya banyak orang sebelum 12 tahun mah udah tumbang dalam artian yang menyerah. Ada yang mungkin berpisah gitu karena juga masalah-masalah tekanan-tekanan keluarga dan lain-lain. Nah, boleh nggak dibagi tips atau misalnya spiritual aspek dari perjalanan 12 tahun itu sampai akhirnya tentu saja berikhtiar ya. Itu boleh nggak di-share sama kita? Kalau di luar ikhtiarnya itu kadang tuh nggak kerasa, tahu-tahu udah masuk tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7. Karena saya kan dari nikah 2 tahun 3 tahun. Nikah 3 tahun itu bantuin momong anak-anaknya kakak. Anaknya kakak kenapa? Anaknya kakak itu, kakak saya itu kan dinasnya pindah-pindah. Kebetulan beli rumah di deket rumah sini, terus anaknya kan 4 dengan jarak yang deket-deket gitu. Istrinya kan repot karena ya suaminya kakak saya tuh dinasnya kemana-mana gitu,
paling 2 minggu sekali pulang, kadang sebulan sekali pulang. Jadi akhirnya anak-anak banyak di sini juga gitu loh, saya bantu ngasuh gitu kan. Yang ngopeni istilahnya. Iya, bahkan yang paling kecil itu dulu dari bayi umur setahun tuh udah ikut saya terapi kemana-mana kayak gitu, ikut dia. Malah gitu. ikut anaknya kakak tadi ya? Iya. Yang ikut terapi malah. Iya, jadi nemenin. Jadi belum punya keturunan sendiri tapi nggak merasa kesepian gitu. Jadi ya udah waktu berjalan pengen ke Gembira Loko atau kemana gitu, ada anak kecil yang dibawa, kan lucu ya kalau kita cuma berdua. Jadi ya nggak pernah merasa kesepian aja gitu. Tapi pernah nggak ada perasaan seperti ini misalnya ya, kan ada tuh banyak ya orang ini yang nggak pengen punya anak sebetulnya, atau pengen punya anak tapi satu aja gitu ya, tapi di Bekasinya banyak gitu. Istilahnya wolak-waliing donyo mbak gitu ya bahasa Jawanya. Sementara kita yang berharap banget tuh nggak dikasih gitu ya. Ada nggak hal-hal seperti itu? Iya sih, hingga sering ngerasa kayak gitu. Aku tuh kan dari dulu dari gadis suka sama anak kecil, suka merawat anak kecil kayak gitu. Tapi kok setelah nikah kok nggak segera dikasih, sementara di luar sana banyak orang yang apa ya, ada yang aborsi, ada yang kemudian dikasih anak kayak nggak seneng kayak gitu, dikasih anak banyak kayaknya anaknya nggak diopeni kayak gitu tuh rasanya tuh kayak pengen protes gitu loh. Tapi ya kembali lagi suami tuh selalu kemudian menguatkan bahwa ya itu kan haknya Allah gitu loh, tugas kita itu ikhtiar gitu. Untuk hasilnya tuh semua hak prerogatifnya Allah. Selalu suami mengingatkan itu gitu loh. Jadi ya sudah ikhtiar semeleh kayak gitu. Oke. Ada nggak satu amaliyah yang apa ya? Mungkin amalan lah istilahnya dalam perjalanan selama 12 tahun itu yang mungkin Mbak Ratna mengira atau menandai mungkin karena itu. Jadi memang karena saya masih tinggal diminta ibu untuk menemani ibu di sini, jadi kan tempat kumpul ya. Ponakan juga kalau libur pulang ke sini udah full, orang tuanya nggak ini udah semua sama saya gitu. Puasa gitu juga di sini pasti ramai banyak anak-anak kayak gitu ya, dan itu pun saya juga nggak ada pikiran untuk mancing atau apa. Biasanya orang kan sering ya bilang buat pancingan, ngopeni anak sedulure kayak gitu. Tapi ini enggak gitu kan. Itu bukan karena dalam rangka aku pengen ngopeni anak biar punya anak, enggak, tapi ini ikhlas lillahi ta'ala karena anak-anaknya kakak tadi yang memang jarang diopeni gitu ya, akhirnya diopeni gitu. Jadi seneng aja sih Mbak. Jadi saya ngopeni anak-anak tuh seneng aja sih ketika anak-anak habis pulang sekolah pada kesini kayak gitu. Kalau saya sekarang malah berterima kasih gitu loh pada almarhum kakak saya, pada istrinya gitu, karena kakaknya hari meninggal ya? Ya, akhirnya kemarin COVID itu kakak saya meninggal. Iya, dengan meninggalkan 4 anak. Iya, waktu itu yang kecil masih kelas 5 SD. Yang besar sendiri baru mau semacam kuliah. Allah itu kayak memberi semacam kawah candra di muka atau sampai kayak tes gitu ya. Jadi terasa nggak sih kayak ngasih tes kamu gimana dengan anaknya kakak 4 ini bakal seperti apa gitu. Jadi rasanya tuh berterima kasihnya karena merasa kayak diajarin gitu loh kalau punya anak. Jadi ketika saya punya anak yang pertama Hira itu, ketika misalnya dia panas, dia sakit gitu, sudah nggak, biasanya mungkin kan kalau orang yang anak panik pertama dulu, gitu kan panik gitu, apalagi nunggunya lama. Saya udah nggak panik gitu loh, udah yang latihan, udah tahu karena dulu sudah sering ngopeni gitu loh. Oh kalau panas harus diginiin, nanti kapan harus dibawa ke dokter kayak gitu. Jadi sudah tahu. Makanya justru itu tadi berterima kasih gitu loh sama almarhum kakak dan istrinya dengan keadaan itu malah menjadi tadi ajang untuk melatih menjadi seorang ibu, karena calon akan sudah akan realisasikan oleh Allah gitu, jadi ibu ya, dan punya anak akhirnya umur 41 lahiran 12 tahun, menikah umur 28 mau 29 ya. 41 hamil atau lahir tuh Mbak? Gimana? Lahirnya umur 41 ya. Lahir. Jadi Hira itu lahir Desember, aku Januari itu 41. Oke. Ya, jadi pas banget hampir 41 ya baru lahirnya ya. Tetap artinya di usia yang
sudah di atas kepala 4 dan Resiko tinggi, resiko tinggi gitu. Dan ini mungkin bisa menjadi sebuah motivasi ya buat para pejuang tangguh di sana ya, bahwa usia itu juga tidak kemudian membatasi untuk kita semangat punya keturunan ya. Kenyataannya 12 tahun menunggu di usia 41 dan nanti yang kedua usia 46 ya, kita cerita setelah itu nanti. Tapi mau nanya, apa yang membuat akhirnya Bu Ratna dan suami, kita tahu bahwa untuk ikut program bayi tabung itu bukan perkara keuangan yang kecil gitu ya. Sementara ini kan sesuatu yang nggak bisa ditukar atau minta ganti gitu kan. Selalu kita tanda tangan inform konsen bahwa semuanya adalah ada faktor judgment dari Allah, apakah iya atau tidak. Apa yang membuat Mbak akhirnya mengambil risiko itu? Diawali dulu dengan program-program ya di hubungan terencana dan sebagainya kayak gitu kan. Terus kemudian saya sempat insem juga. Jadi saya sempat insem itu 3 kali yang dilakukan tindakan insem plus 1 kali yang sudah proses tapi di tengah jalan kemudian di cancel karena sel telurnya nggak respon. Jadi sebenarnya 4 kali dibilang ya. Seperti itu. Terus sampai sudah insem yang terakhir itu dokternya bilang, Bu, ini kita sudah sekian kali tindakan insem, kita menuju ke ikhtiar yang paling tinggi, paling secara medis ya. Ibu siap untuk bayi tabung. Terus nggak tahu waktu itu ya, pun kemudian mungkin dana kami juga masih mepet waktu itu gitu. Kami bilang insya Allah siap dok gitu. Ya udah, habis itu pulang dari dokter Widat itu, doanya tuh cuman ya Allah semoga dimampukan semuanya, ya fisik, mental, biaya. Sebagai kelas pekerja ya, kan untuk IVF program itu kan bukan sesuatu yang kecil gitu ya. Mending orang bilang lebih beli mobil aja yang pasti-pasti aja. Sementara kalau bayi tabung ini kan kita juga tanda tangan inform consent, kalau nggak berhasil nggak bisa menuntut dan sebagainya gitu. Nah waktu itu apa yang membuat ibu dan bapak akhirnya mantap gitu bahwa this is the chance gitu. Ini adalah sebuah tantangan, sebuah kesempatan yang peluang yang harus diambil gitu. Dan di usia yang juga nggak muda lagi, which is secara medis kemungkinannya juga ada banyak gagalnya gitu. Apa Bu? Jadi itu karena kami sudah melewati inseminasi 3 kali inseminasi dan 1 kali yang sudah proses tapi kemudian di cancel gitu. 4 kali ya jadi? Iya 4 kali gitu. Jadi dan itu usianya menjelang 40 juga ya? Iya sudah ini. Jadi saya insem. Kalau yang pas insem yang dari pertama kedua gitu mungkin jedanya agak lama gitu kan. Ya tetap aja pun tidak sekompleks bayi tabung gitu, tapi kan mental tetap kita harus menyiapkan mental gitu. Jadi memang jeda antara insem 1, 2, 3 itu memang nggak kemudian berturut-turut banget gitu kan. Kita juga ngumpulin dana dulu kayak gitu kan. Nah itu sampai akhirnya gagal yang terakhir itu dokternya bilang bahwa ini sudah ikhtiar maksimal di inseminasinya, ternyata belum diberi juga. Jadi kita melangkah ke ikhtiar tertinggi, puncak secara medis secara medis kita siap ya Bu untuk melangkah ke bayi tabung. Waktu itu terus terang dana itu saya tidak ready, sudah punya gelondongan dana untuk ya kita kan udah tanya-tanya kalau bayi tabung berapa itu. Tapi waktu dokter bilang seperti itu, kami insya Allah siap dok kayak gitu. Terus sudah mulai suruh prepare, mulai kemudian dijaga pola makannya, diet karbo dan sebagainya kayak gitu. Itu mantep aja sih, nggak tahu datang ada keyakinan aja sih bahwa ya ini tugas kita itu memang ikhtiar sampai ya maksimal. sampai titik darah penghabisan lah istilahnya kayak gitu. Jadi benar-benar yang kemudian doanya ya Allah semoga dimampukan semuanya ya, mental terutama kan mental ya Mbak. Kita sama-sama pernah menjalani gitu kan. Mental, untuk bayi tabung mau kita punya uang sebanyak apapun kalau mentalnya down. Dan ternyata ibu yang pertama gagal. Itu boleh tahu nggak kedalaman rasa waktu itu seperti apa? Karena kan usia juga sudah 40, kemudian artinya ada embrio meskipun ya masih ada, tapi juga mental pasti down. Pas gagal yang pertama itu sebenarnya
secara mental ya kita pasti harapannya kan berhasil ya. Tapi di hari yang besoknya saya mau rapotan, saya bukan model yang kemudian nyuri start dengan tes pack kayak gitu, bukan. Jadi saya memang benar-benar nunggu sampai 12 hari, 13 hari disuruh itu ya. tes PTHC gitu. Jadi sehari sebelum rapotan sehari sebelum rapotan itu saya pakai Krinon yang terakhir itu sudah apa? Ada merah. Ada flag itu. Jadi di malam itu saya sudah menyiapkan, saya sudah bilang sama suami kok kayaknya ini belum berhasil ya kayak gitu. Jadi berangkat ke PH itu sudah dengan mental yang ya sudah ini memang belum rezekinya gitu. Karena mungkin dalam mindset juga tadi sudah ada firasat karena lewat flag tadi mungkin juga kalau harus merepotkan suami toh juga gagal gitu, ada perasaan kurang enak gitu ya. Itu tapi juga yang kemudian sempat ngerasa ininya sedihnya itu justru waktu sudah di rumah sakit, kemudian di klinik itu, kemudian ketemu dengan mbak-mbak perawat, kemudian dipeluk sama mbak. Nah itu justru yang kemudian ya tumpah air mata di situ. Ya, bisa ngerasain sih. Pelukan atau secara fisik ya, apalagi perawat ini kan setiap hari ketemu sama kita. Jadi rasanya tuh benar-benar mereka tuh gitu loh. Jadi justru pas di situ gitu loh. Saya kalau pas sudah sampai rumah sampai ketemu ibu itu juga sudah. Kemudian yang kedua berhasil ya. IVF yang kedua akhirnya berhasil. Setelah sebelumnya proses. Boleh tahu nggak? Jadi apa yang kira-kira membuat berhasil itu yang kedua? Nah itu. Saya kan setelah yang gagal pertama itu kemudian selang 2 bulan kan kemudian tanam lagi. Karena saya dapat embrio 4 kan waktu itu. Saya tanam, rencananya mau tanam lagi. Sudahlah distimulasi gitu, ternyata sel telurnya nggak respon. Jadi setelah proses dilalui gitu, kan sel nggak jadi tanam gitu. Jadi belum sampai ET ya? Ya belum sampai ET itu. Itu bulan apa ya, itu bulan Desember apa ya? Nah itu ternyata waktu itu Desember 2017 itu tanggal 14 itu saya pas dondonya karena saya tidak jadi tanam itu ya, tidak jadi ET itu. Saya benar-benar dalam posisi yang down. Saya sempat WA suami waktu itu lagi di luar kota waktu itu. Saya WA suami gini-gini terus itu tadi kemudian suami itu balesnya gini, yang bisa kita lakukan, intervensi yang bisa kita lakukan itu adalah pada prosesnya. Dia bilang kayak gitu. Untuk hasilnya itu hak prerogatifnya Allah. Kata-kata yang sangat bagus. Nah, intervensinya hanya pada proses, hasil itu adalah judgment Allah. Iya. Nah itu kemudian itu tanggal 14 Desember 2017. Setahun kemudian saya dapat Hira. Tepat 14 Desember. 1 tahun. Jadi 1 tahun sebelumnya persis pada tanggal yang sama, 365 hari yang lalu itu. Allah sepertinya benar-benar seperti bukan kasihan ya, tapi mungkin malu ya, karena berkali-kali mencoba ini hambaku, bahkan bisa mengatakan tadi ini adalah hasil akhirnya. Oh yang penting kita prosesnya. Kayaknya Allah kemudian tahun depan saya kasih gitu ya. Jadi terus kemudian setelah itu kan Desember terus dokternya bilang sudah ibu cooling down dulu, senang-senang sama suami, ditata perasaannya kayak gitu kan, happy gitu. Akhirnya kemudian April 2018 saya nyoba lagi tanam gitu. Sekitar 4 bulan setelah yang kedua Terus dokternya waktu itu bilang sudah nggak usah bed rest, nggak usah, aktivitas biasa aja, aktivitas ringan, yang penting jangan memberi tekanan pada perut. Udah pesannya itu. Gak boleh stres berarti kan, artinya kalau makanya stres itu kan saya habis tanam itu ya menyibukkan diri dengan segala aktivitas itu yang di rumah. Berarti embrio yang kedua ya, yang tadinya kedua, tapi trial ketiga, tapi embrio kedua itu ya. Alhamdulillah kemudian berhasil. Beta HCG-nya waktu itu? Beta HCG-nya saya
400. Bisa 2 itu loh, bisa. Iya. Tinggi banget loh itu. Makanya oh ini alhamdulillah Bu kuat. Tapi dimasukin gitu. satu ya, Iya, waktu satu itu ya beta HCG-nya 400 gitu sudah. Dan berarti kuat banget ya gitu. alhamdulillah selama kehamilan itu saya tidak merasakan ngidam, tidak mual, tidak muntah, tidak, ya mungkin karena penantian lama terus ketutupan dengan bahagianya itu tadi, jadi ya menjalani hari-hari kehamilan itu dengan ringan dan happy, pun dengan usia yang sudah risiko tinggi gitu, tidak ada kekhawatiran. Bahkan dokter waktu itu masih optimis bahwa saya bisa lahiran normal. Walaupun akhirnya sesar akhirnya sesar sebagian besar kalau IVF kan sesar, karena ternyata ketubannya pecah dini, terus akhirnya harus sesar gitu. Boleh diceritain nggak, ada nggak advice dari dokter secara medis yang membuat menurut ibu tadi kan udah amalia secara spiritual tadi mengopeni anaknya, kakak yang meninggal empat-empatnya itu seperti diberi kasih sayang gitu ya, ini bagian yang spiritual. Nah yang medis nih ada nggak salah satu? Ya, saya tuh dari awal program itu kan selalu diulti sama dokter untuk diet, karbo dan olahraga karena masalah saya kan ada di PCO gitu kan. Cuman kan memang karena belum terdesak mungkin ya, belum mepet gitu kan, belum injury time gitu kan. Jadi ya dulu masih santai-santai olahraga on off kayak gitu. Nah sampai akhirnya kemudian pas tahun 2015 aja ya saya mulai insem itu sudah pokoknya harus diet karbo sama olahraga. Olahraganya apa Bu? Nah waktu itu kan saya bilang, aduh saya tuh nggak senang keringetan ya dok. Saya bilang ya sudah renang, dokternya bilang gitu kan. Terus tapi saya nggak bisa renang, sudah kursus, dokternya bilang kursus paling 4-5 kali pertemuan nanti ibu sudah bisa. Kursus aja spesifik itu dokternya bilang kursus renang gaya kata karena itu membuka organ reproduksi ya. Gitu, saya kursus renang gitu 4 kali pertemuan gitu terus udah bisa. Itu pelatihnya sempat tanya, Arta ajari gaya yang lain nggak Mbak? Enggak, kata aja. Kata aja. Cukup kata aja cukup gitu. Untuk kebutuhan program gitu itu, ya. Terus, jadi ibu-ibu para pejuang tangguh semuanya berenanglah ya. Dan itu usia sudah hampir menuju 40 baru bisa berenang ya. Dan itu bagian dari ikhtiar yang menurut saya luar biasa. Kalau orangnya udah males, udah ngelukro dulu, udah putus asa, saya nggak bisa berenang, malu mungkin dilihatin ketika di kolam renang anak-anak kecil ya kok bisa renang gitu kan ya Bu. Tapi ini pede aja gitu. Iya, pede aja. Kemudian selama 3 tahunan itu saya rutin berenang setiap hari tuh, setiap hari renang kayak gitu. Terus dulu saya mungkin pola makannya kan jelek Mbak, jadi saya itu picky eater gitu. Sayur tidak semua sayur mau gitu. Setelah keinginan kuat untuk punya anak itu jadi belajar kan, oh ternyata aku harus asupan sayurnya banyak, buahnya banyak, karbonya dikurangi, segala macam diet dulu sempat dicoba diet. Embrio masih sisa 2 kan? 2 ya Bu? Masih ada 2. Kemudian lahirlah keajaiban ini ya, yang sebetulnya waktu itu hampir juga tidak ada sudah keinginan, artinya sudah pasrah, tapi karena masih punya embrio ya dipakai gitu ya Bu. Dan itu 6 tahun kemudian, dan dilalah Allah ternyata qadarullah memberikan di usia 46 tahun. Hamilnya loh Bu. Iya, kan? Jadi saya lahirannya 46,5. Iya, hampir 47 ya. Iya. Saya sampai merinding gitu. Jadi saya masih merasa semangat. Oh berarti saya masih bisa Mbak Anu. Iya. Tapi intinya ceritanya kenapa Bu menunggu terlalu lama 6 tahun itu? Sebenarnya pengennya anak yang pertama Hira itu umur 2 tahun saya pengen kemudian tanam lagi gitu. Tapi kemudian ada pandemi. Oh, COVID ya. Iya, ada COVID. Ya, nggak ambil resiko ya. Iya, nggak mau ambil resiko. Kemudian kan
repot sekali kan, iya, setiap iya, kali iya. kunjungan harus PCR. Sementara kita kan tahu sendiri kalau bayi tabung, iya, kalau bayi tabung 2 hari sekali kita harus ke sana gitu kan ya, ngecek gitu kan, sayang. Kemudian di tengah pandemi itu ternyata kakak saya yang laki-laki itu Di tengah pandemi kakak di yang tengah tadi yang punya anak 4 yang punya tadi anak 4 itu meninggal. meninggal. Kemudian akhirnya sama suami bilang, sudahlah kita fokus aja bantu membersamai anak-anak gitu kan ya. Terus ya sudah saya lerem kayak gitu kan. Nah tapi ternyata ya mungkin jalannya Allah ya Mbak ya, jalannya Allah. Hira itu, anak pertama saya itu setiap kali habis maghrib gitu dia selalu doanya, ya Allah berikan adik bayi di perut mama. Itu setiap hari seperti itu. Aduh, Akhirnya kemudian itu ada meruntuhkan meruntuhkan ini niat saya untuk sudahlah gitu kan. Terus kebetulan waktu itu juga sempat dikontak sama kliniknya bahwa ibu ini masih ada embrionya mau gimana gitu loh, mau nah kayak gitu kan. Akhirnya terus saya sowan ke klinik gitu kan. Sebelum kemudian diambil keputusan kan saya diminta untuk cek semuanya ya, cek darah kayak gitu kan. Terus setelah keluar kok hasilnya kok bagus semua gitu kan. Terus ya sudah Bu, ini insya Allah nggak apa-apa, tapi ya memang harus kita pantau benar-benar karena memang sudah resiko tinggi gitu loh, sudah resiko penyakit sudah biasanya 40 plus juga, itu kan juga sudah biasanya sudah mulai kolesterol, mulai ini diabetes. Makanya saya tuh selama hamil sampai 8 bulan itu metformin, konsumsi metformin terus-terusan juga, terus ada Aspilet juga gitu, selain kemudian pengencer darah ya, kehamilan gitu. Alhamdulillah sih sampai cek darah terakhir sebelum lahiran itu semuanya bagus kecuali HB saya memang agak ngedrop, mungkin usia ya. Nah, boleh ceritain nggak Bu pengalaman apa yang membuat Ibu tuh percaya diri gitu ya ketika akhirnya 12 tahun punya anak, kemudian juga nunggu 6 tahun, ada nggak support di luar keluarga yang juga membuat Ibu itu selalu positive vibes gitu? Saya ngelihatnya tuh Mbak Ratna tuh positive vibe banget gitu loh. Jadi saya tuh punya komunitas Mbak, ada komunitas. Jadi dulu itu di Facebook itu saya ikut ada grup gitu ya, namanya Aku Ingin Hamil gitu kan. Tahu. Itu pendirinya anak Jakarta, Regi gitu. Nah itu di situ kita sharing pengalaman kayak gini, terus ya termasuk sharing kemudian program di mana dengan dokter siapa kayak gitu kan. Terus ya sudah dari situ kemudian yang chapter Jogja gitu, yang orang-orang yang di Jogja gitu kita bikin sendiri gitu. Terus ya kadang kegiatannya baksos di panti asuhan. Setiap bulan kita ada kegiatan-kegiatan gitu. atau aktivitas yang berhubungan dengan apa ya istilahnya tadi menjembatani untuk mudah-mudahan menjadi jalan dipermudah punya anak juga. Makanya tadi datang ke panti asuhan, baksos ke anak-anak yang kurang terus kemudian beruntung. ke pasar Beringharjo gitu bagi sembako ya kayak gitu sih Mbak. Terus sharing pengalaman program, termasuk kemudian saya belajar renang itu juga sama teman-teman seperjuangan gitu, les bareng-bareng gitu. Tapi bukannya kayak gitu tuh kadang kalau saya ya Mbak Ratna kadang ngerasa kalau seperti itu malah kalau ada yang berhasil tuh langsung ngedown Mbak. Itu gimana waktu menjaga itu vibes-nya itu loh Mbak, biar selalu kan satu komunitas udah ada yang berhasil, aduh kok saya belum, itu kan pasti ada Jadi rasa. yang sebelum saya itu udah ada beberapa teman yang kemudian berhasil gitu, tapi nggak tahu ya saya kok rasanya seneng aja sih gitu ya. Jadi ketika ada teman, nah saya tuh ada cerita yang saya bayi tabung itu dulu, zaman dulu itu kan di klinik itu kan pakai antrian ya Mbak. Jadi kita mau bayi tabung sekarang, oh ternyata sama dokter ini harus nunggu berapa. Jadi waktu itu saya masa tunggunya tuh sebenarnya 2 tahun. Tapi kemudian ada teman yang berhasil hamil insem. Padahal dia sudah daftar untuk di tahun 2017 itu. Waduh, Nah, jadi sudah daftar untuk IVF, tapi dilala di perjalanan saya malah berhasil. Terus kemudian dia bilang gini Mbak, jatahku buat Mbak Nanat aja, dia bilang gitu kan. Terus sudah, akhirnya telepon klinik gitu, telepon klinik, bisa ya Mbak? Oh bisa. Terus ya sudah, akhirnya dipercepat 1 tahun itu tadi saya. Jadi alhamdulillah ini kita banyak cerita banget ini tentang betapa Bu Ratna ini punya semacam semangat dan ambience yang
selalu positif ya, yang selalu mindful ya, pikirannya itu nggak pernah neko-neko, nggak pernah merasa minder dan lain-lain. Itu mungkin salah satu yang juga harus ditanamkan oleh para pejuang tangguh. Iya. Nenenin ya Bu ya, sudah bobo sekarang. Boleh diberi motivasi kepada para pejuang tangguh yang ada di sana, motivasi bagaimana membentuk atau merawat tadi yang saya bilang kesabaran, keikhlasan, kepasrahan hampir 12 tahun lebih, dan mungkin juga bunga-bunganya ya setelah itu diberi 2. Itu seperti apa Bu? Boleh disampaikan ke teman-teman pejuang. Kalau saya ya, kata kuncinya adalah solid dengan pasangan. Solid dengan pasangan itu tidak saling menyalahkan. Jadi misalnya kemudian diketahui yang bermasalah suami atau istri gitu, ya itu adalah masalah bersama, diikhtiarkan bersama. Tidak ada kemudian ternyata yang bermasalah kamu, ternyata yang bermasalah kamu. Tidak ada seperti itu. Jadi harus solid. Program itu maju bareng, bukan istri maju sendiri, suami hanya mengantar, atau kemudian suami maju sendiri, istri hanya mengantar. Jadi yang namanya program itu ya maju bareng, ikhtiar bareng, kemudian memasrahkan semua hasilnya pada yang di atas. Ya. Bagaimana memaintain juga perasaan agar kita itu jauh dari berprasangka buruk kepada Allah, Bu? Selama 12 tahun itu apa resepnya, Bu? Berprasangka baik, tapi gini, yakin atau nggak yakinnya itu loh, bagaimana memelihara bahwa saya suatu saat pasti punya anak. Kalau saya sendiri tidak pernah kemudian mentargetkan kemudian suatu hari nanti saya pasti punya anak. Jadi kalau suami saya selalu bilang gini, punya anak itu adalah salah satu tujuan pernikahan, tapi bukan satu-satunya tujuan kita menikah. Jadi banget. Misalnya seandainya Allah sampai kemudian kita tua tidak memberi kita anak, toh sekarang pun belum ada anak, kita sudah bahagia. Bisa ngopain nih anak kakak juga. Suami selalu bilang gitu, nanti kalau misalnya kita dikasih anak, insya Allah kebahagiaannya bertambah. Tapi dengan belum ada anak bukan berarti kita tidak bahagia kan? Dia selalu bilang gitu. Jadi benar-benar support suami yang luar biasa. Iya, jadi saya tidak pernah kemudian merasa down atau kayak apa gitu. Baik. Makasih sekali bincang-bincangnya hari ini. Mohon maaf Bu udah mengganggu waktu mengasihinya si Mina gitu, dan cerita Ibu tadi pejuang tangguh di usia 46 tahun melahirkan itu adalah menurut saya keajaiban, dan juga keajaiban dari para pejuang tangguh yang ada di sana, yang kemudian juga you're not walking alone this world ya. Artinya ada teman yang jauh lebih tua, tapi beliau juga berhasil melewati semua badai di dalam perjuangan untuk mendapatkan keturunan. Bahwasannya kesabaran itu batasnya hanya pasrah pada Allah. Tidak ada target ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali Mbak Ratna Kusumastuti. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di saat-saat yang akan datang, mungkin pas mantu Bu, karena anaknya perempuan semua. Mungkin Mbak Hanum duluan ya nanti yang mantu ya. Makasih sekali Bu. Sama-sama Mbak Hanum. Waalaikumsalam. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.